Jemaat Tuhan, ini minggu kedua kita beribadah di rumah kita masing-masing karena kondisi luar biasa virus COVID-19 yang melanda negara kita bahkan seluruh dunia. Banyak orang Kristen bergumul, merasa bersalah, bingung karena tidak bisa beribadah minggu di gereja. Ada yang menganggap apakah kita tidak salah jika kita tidak ke gereja? Apakah iman kita lemah jika kita menghindar sementara berhimpun beribadah di gereja? Apakah yang dikatakan dalam Mazmur 91 bahwa iman kita tidak cukup kuat menangkal virus corona ini sehingga kita seakan-akan bersembunyi dan melarikan diri? Jemaat Tuhan, mari kita membaca 2 Petrus 1 ayat 5-8 yang ditetapkan menjadi khotbah bagi kita di Minggu Judika hari ini. 2 Petrus 1 ayat 5-8 kami akan bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai demikian pembacaan kita. Ada 7 hal atau 8 hal yang harus kita miliki, saudara-saudara, sebagai umat Kristen. Yang pertama-tama dan terutama tentu iman, kepercayaan. Kita harus beriman kepada Allah. Juga di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kita harus betul-betul percaya, beriman kepada Allah. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi kita, yang tidak meninggalkan kita juga dalam kondisi-kondisi paling genting, paling sukar dalam hidup kita. Iman itulah bekal utama kita juga sekarang menghadapi COVID ini. Supaya kita bisa tetap tenang, kita bisa percaya, kita bisa gembira, dan hati kita diliputi oleh damai. Namun iman itu tidak cukup. Ada sejumlah hal yang harus kita tambahkan kepada iman kita. Apakah itu? Rasul Petrus mengatakan, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Sekali lagi, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Dan Rasul Petrus mengatakan, sungguh-sungguhlah tambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Kenapa saudara-saudara? Sebab iman tanpa kebajikan membuat saudara dan saya menjadi egosentris. Sebab iman tanpa kebaikan membuat saudara-saudara hanya menjadi memikirkan kepentingannya sendiri. Memborong barang untuk kepentingannya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Sebab itu, juga di masa-masa pandemi ini, tambahkanlah kepada imanmu itu kebajikan. Tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban bagi saudara dan saya untuk bersikap egosentris, untuk bersikap kikir, untuk bersikap serakah, apalagi di tengah-tengah kondisi darurat, kondisi genting bangsa ini. Mari kita penuhi hati kita dengan kebajikan. Mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Sekali lagi kami sampaikan, daripada kita menularkan virus COVID, mari kita tularkan kebaikan itu kepada tetangga, kepada saudara, kepada lingkungan, kepada komunitas kita, kepada bangsa, dan kepada dunia ini. Cukupkah apabila saudara dan saya punya iman dan punya kebaikan? Rasul Petrus katakan belum. Kita harus sungguh-sungguh lagi menambahkan kepada kebaikan itu pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan, maka kebaikan itu akan menjadi korban. Tanpa pengetahuan, iman kita itu menjadi picik.
Tuhan sudah menganugerahkan kepada saudara dan saya akal dan budi, pengetahuan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Gunakanlah semuanya itu. Juga di tengah-tengah pandemi ini. Kitab Amsal 27 ayat 12 mengatakan, jika orang bijak melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak bijak meneruskan perjalanannya dan kena celaka. Saudara-saudara, Allah memberikan kepada kita hikmat. Mari kita gunakan hikmat itu juga di tengah-tengah pandemi ini. Saudara dan saya harus beriman kepada Allah. Saudara dan saya harus baik, sungguh-sungguh baik. Tapi saudara dan saya juga harus berpengetahuan, harus pintar, cerdas, cerdik, dan juga bijaksana. Cukupkah kita punya 3 hal itu? Iman, kebaikan, dan pengetahuan. Belum, saudara-saudara, tambahkanlah penguasaan diri, kata Rasul Petrus. Kita harus belajar menguasai diri. Dan itulah yang sangat sulit dilakukan oleh sebagian dari antara kita, juga di masa pandemi ini. Begitu banyak orang susah menguasai dirinya, untuk memerintah dirinya untuk tinggal di rumah, untuk belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, demi kebaikan dunia, kebaikan banyak orang. Mari kita pakai masa-masa ini untuk menambahkan penguasaan diri itu. Sebab tanpa penguasaan diri, tanpa disiplin, maka kita akan sangat mudah jatuh. Tapi cukupkah penguasaan diri itu? Kita sudah punya iman, kita punya kebaikan, kita punya pengetahuan, dan kita menguasai diri. Belum, saudara-saudara. Rasul Petrus katakan, tambahkan lagi ketekunan. Kita harus belajar bertekun, belajar bersabar. Masa isolasi, masa keterpisahan ini, masa menjaga jarak fisik ini, mungkin masih akan berlanjut seminggu, 2 minggu, atau mungkin lebih. Kita butuh ketekunan. Kita butuh kesabaran. Mari kita pakai semua ini untuk melatih ketekunan dan kesabaran kita. Kita sudah punya 5 hal. Kita punya iman, kita punya kebajikan, kita punya pengetahuan, kita punya penguasaan diri, kita punya ketekunan. Cukupkah? Rasul Petrus katakan belum. Mari kita tambahkan lagi kesalehan. Apa arti saleh, saudara-saudara? Hidup beribadah. Mari kita pakai masa pandemi ini sebagai undangan untuk meningkatkan kesalehan hidup kita. Kita tidak menyukai dan kita sama sekali tidak menghendaki pandemi ini. Tetapi kita bisa memakai masa-masa sulit ini sebagai momentum untuk membangun kesalehan kita, membangun spiritualitas kita. Mari kita menambah doa-doa kita kepada Allah yang berbelas kasih. Mari kita menambah waktu kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita meningkatkan kesalehan kita, hidup beribadah kita. Cukupkah, saudara-saudara? Belum. Rasul Petrus katakan, tambahkan lagi kepada kesalehanmu itu kasih. Pertama-tama kasih kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi, mungkin saudara dan saya sangat bosan atau jemu. Kita sangat merasa sulit harus tinggal di rumah sekian lama. Tapi ini pun bisa kita pakai sebagai undangan Tuhan untuk mengasihi keluarga inti. Mengasihi orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita yang selama ini mungkin terlupakan. Pakailah masa-masa isolasi ini. Pakailah masa-masa keterpisahan, masa-masa menjaga jarak ini sebagai undangan untuk mengasihi kembali orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mendapat karunia teknologi. Mari kita pakai teknologi secara khusus telepon, WhatsApp, dan media sosial lainnya untuk bertukar kabar kepada keluarga, kepada saudara dan sahabat. Cukupkah? Belum. Rasul Petrus katakan, tambahkan lagi kasih kepada semua orang. Inilah saatnya kita mengasihi. Sekali lagi kami menyerukan dari mimbar gereja ini, jangan tularkan COVID atau virus yang lain, tapi saudara dan saya, mari kita menularkan kasih.
Sekaranglah saatnya berbuat baik kepada sesama, kepada tetangga, bahkan kepada orang yang tidak saudara kenal dekat. Kepada orang-orang yang menderita, secara khusus mereka yang sangat terpukul ekonominya karena pandemi COVID-19 ini. Mari kita dengan sengaja, mari kita dengan sungguh-sungguh, mari kita berulang-ulang menunjukkan cinta kasih kita. Supaya sehingga ketika COVID ini berakhir kelak, kita akan bersorak-sorak memuji nama Tuhan. Dan kita akan bernari-nari dan bernyanyi-nyanyi bergandengan tangan. Selamat melanjutkan masa retret. Tuhan menjaga saudara dan saya dan semua orang yang mencintai dan dicintai oleh kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berbelas kasih, karuniakanlah kepada kami iman sebesar biji sesawi, iman yang berasal dari Tuhan sendiri, supaya kami dapat beriman sungguh-sungguh kepadamu di masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan kami. Khususnya ya Allah, tambahkanlah iman bagi saudara-saudara kami yang sedang terpapar sakit, mereka yang sedang berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang sedang berduka karena kehilangan kekasih, saudara dan kerabat dan sahabatnya. Berikanlah juga iman kepada mereka yang sedang berjuang di garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini, yaitu saudara-saudara kami para dokter dan para medis dan petugas laboratorium. Karuniakanlah kepada mereka iman sejati, tambahkan pengharapan kepada mereka, buatlah mereka selalu damai dan sukacita. Tambahkan juga kepada kami ya Allah dengan roh-Mu yang kudus kebajikan. Tambahkan kepada kami pengetahuan, hikmat, kepintaran. Tambahkan kepada kami penguasaan diri supaya kami tidak jumawa, congkak atau sombong. Tambahkan kepada kami ketekunan. Tambahkan kepada kami kesalehan. Tambahkan kepada kami kasih kepada keluarga dan saudara. Dan tambahkan kepada kami kasih kepada semua orang, tanpa memandang perbedaan latar belakang. Ya Allah, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah gerejamu, kasihanilah keluarga kami. Berbuatlah sesuatu untuk kami ya Allah, demi nama-Mu yang besar itu, demi nama Kristus Tuhan kami. Amin. Horas.